Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah masuk kepada alamatul isim dan kita sudah menjelaskan apa itu khafad. Kita sudah menjelaskan apa itu amal, apa itu amil dan apa itu ma'mul. Kemudian khafad adalah bagian dari amal. Kemudian ciri yang kedua dari isim yaitu adalah at-tanwin. Ya. Wa amma tanwinu fa huwa fil lughati at-taswid. Ya. Tanwin secara bahasa itu adalah at-taswid. Taqulu nawwana at-ta'iru ay sawwata. Kalau kita berkata nawwana at-ta'iru artinya adalah sawwata. Burung itu bersiul. Wa fi istilahin nuhat, adapun secara istilah nahwu, tanwin itu adalah nunun sakinatun. Dia adalah nun yang mati, tatba'u atau talhaqu, mengikuti akhiral ismi, mengikuti akhir daripada ism lafzan, tapi dia secara pengucapan saja, secara lafaz saja. Wa tufariquhu khattan, dan nun sakinahnya itu tidak ditulis tufariquhu, dia terpisah khattan ketika ditulis. Kenapa? Listighna'i anha bitakrari syaklatin, supaya kita mencukupkan diri dari listighna'i anha bitakrari syaklatin, karena tidak perlu dituliskan ya anha. Kenapa? Bitakrari syaklatin, karena cukup dengan mengulang syakalnya. Ya, misalnya kalau kita tulis Zaidan seperti ini ya. Nah, dan ini cukup diganti dengan takrar syaklah. Ya, cukup diganti dengan takrar syaklah. Cuman karena dia di akhir setelah fathah maka ditambah alif. Ya, kalau dun misalnya Zaidun, nunnya ini tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena cukup dengan takrar syaklah. Ya, cukup dengan diulang sakelnya. Inda dhabti bil qalam, ketika kita dhabti itu mengasih harakat atau mengasih syakal bil qalam, dengan qalam. Nahu Muhammadun atau Muhammadin, kitabun, wa ihun atau ihin, wa sahin, wa muslimatin, wa fatimatin, wa hina idin, wa sa'ata idin. Fahadhihi al-kalimatu kulluha asma'un. Semua kalimat ini adalah asma. Bidalil wujudi tanwin fi akhiri kulli kalimatin minha. Dengan dalil adanya tanwin. Ya, nanti tanwin itu banyak bagiannya. Ya. Ya, tapi bukan di sini tempatnya kita membahas. Ya. Kemudian ciri yang kedua, dukhulu al, masuknya huruf al. Jadi al itu dia huruf mustaqillah. Ya. Karena dia huruf mustaqillah, maka al juga punya makna. Posisi al itu sama dengan posisi huruf ba. Ya. Kalau kita bilang ya fil masjid, ya, sebenarnya di sini ada 3 kalimat, satu fi, satu alif lam, satu masjid. Ya. Cuman alif lam ini karena dia menjadi satu dengan sebuah kalimat, maka dia dianggap bimanzilatil kalimah. Ya. Tapi apakah dia punya makna? Dia punya makna. Ya, alif lam itu punya makna. Ya. Kalau dia masuk ke dalam isim jamid seperti al-masjid seperti ini, ya, maka maknanya seringkali misalnya entah itu maknanya lil ahdi, ya, pokoknya dia mempunyai makna, atau lil jinsi dan seterusnya. Kalau dia masuk kepada isim yang mustaq, misalnya jaa ad-daribu. Nah, ini alif lam masuk kepada isim mustaq, maka al di sana bisa bermakna alladzi. Ya, jaa ad-daribu ay jaa alladzi ya yadrib atau alladzi daraba. Ya, al yang masuk kepada isim mustaq seringkalinya bermakna mausul.
Al-alamatu salisatu min alamatil ism. Alamat yang ketiga dari alamat isim adalah dukhulu al, masuknya al. Fi awwalihi, di awal kalimat. Nahu ar-rajul wal ghulamu wal faras wal kitab wal bait wal madrasah. Fahadhil kalimatu kulluha asma'un lidukhulil alif wal lami di awwaliha. Yang benar mengucapkannya al atau alif lam? Al. Kenapa? Hah? Karena ya. Ada kaidah huruf itu kaidahnya laukana ala harfin wahid, kalau dia dibangun terhadap satu huruf ya, maka tutlaqu bi asma'iha, kita menyebutkan dengan namanya. Misalnya ba, ini kan satu huruf ya, maka kita bilangnya bukan ba, tapi bilangnya, kalau satu huruf kayak gini bilangnya tuh ba, tapi kita bilangnya bukan ba, bukan bilang musamanya, tapi kita bilangnya dengan asmanya, dengan ismunya, yaitu alba ya, alba. Nah, laukana ala harfaini au ziyadah, kalau dia dibangun dari dua huruf atau ziyadah. Hah? Dari yang pertama. Yang pertama laukana ala harfin wahid, al harfu in kana, pakai in. Al harfu in kana ala harfin wahid. Tutlaqu bi asma'iha, maka kita menyebutkannya dengan namanya. Yang disebutkan tuh namanya alba misalnya ya. Atau apalagi yang satu huruf al-waw ya. In kana ala harfaini au aktsara, kalau dia terdiri dari dua huruf atau lebih, tutlaqu bi musammaha atau bi musammahu, huruf ya. Tutlaqu bi musammahu, kita menyebutnya, yang disebutkan adalah musammanya ya. Misalnya fi, nih, kita tidak bilang fi ini alfa wal ya, bukan, tapi bilangnya adalah harfu fi ya. Min, kita bilangnya harfu min. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua huruf ya. Di sini Syekh Muhyiddin ketika di matan bilangnya dukhulu, apa namanya, musannif bilangnya dukhulu al ya kan, wa dukhulul alifi wal lam ya. Ya, musannif bilangnya wa dukhulul alifi wal lam. Di al posisinya berbeda. Mana yang lebih afdal di al? Ini pengecualian. Kenapa? Karena di al ini ada perbedaan pendapat. Ya. Sebenarnya yang menjadi ta'rif itu al, dua huruf ini, atau lam saja. Ya. Sedangkan alifnya adalah ziyadah. Ya. Ini perbedaan. Ya, karena adanya perbedaan pendapat, maka lebih bagus kita menggunakan alif lam. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat. Ketika kita menyebutkan alif lam, ya udah, alifnya kita bisa bilang alifnya sebagai bantuan saja, bukan sebagai huruf asli yang menghasilkan ta'rif. Ya, yang menghasilkan ta'rif adalah lam. Nah, dengan alif lam ini kita selamat dari perbedaan pendapat. Kalau kita bilang al, berarti yang menjadi takrif harus dua huruf, yaitu al. Maka kita mengihma atau kita tidak menghiraukan pendapat yang mengatakan bahwa yang memberikan takrif itu huruf lamnya saja. Ya. Nah, maka dalam alif lam yang lebih afdal dia pengecualian, keluar dari kaidah tadi. Kenapa? Supaya menggabungkan pendapat-pendapat yang lain. Ya. Maka dibilangnya adalah alif lam. Ya.
Fahadhil kalimatu kulluha asmaun, semua kalimatnya adalah asma lidukhulil alif wal lam fi awwaliha. Karena masuknya alif lam fi awwaliha. Kemudian yang keempat, dukhulu hurufil khafdi. Al-alamatur rabi'atu dukhulu hurufil khafdi. Nahu zahabtu minal madrasah, minal baiti ilal madrasah. Fakullun minal baiti wal madrasati ismun. Bait dan madrasah itu ismun lidukhuli harfil hafdi alaihi wali wujudi al fi awwaliha, karena adanya al juga fi awwaliha. Oke, sebelum masuk ke huruful khafdi atau huruful jar, kita ingin menjelaskan huruf jar itu ada 3, ada asli, ada syabihun bizaid, ada harfun jarrin zaidin. Kapan huruf jar itu dikatakan asli? Kalau dia memenuhi 2 hal. Ya. Yang pertama ada muta'allaqnya. Kedua ada maknanya. Kalau dia menunjukkan makna dan punya muta'allaq, maka dia dinamakan huruf jar asli. Ya. Huruf jar kalau kehilangan muta'allaqnya, dia kehilangan muta'allaqnya, tapi dia masih memiliki makna, maka dinamakan huruf jar syabihun bizaid. Ya, dia syabihun bizaid. Kalau dia kehilangan muta'allaq dan kehilangan makna, maka dinamakan harfu jarrin. Ya. Zaidun apa zaidin? Zaid. Ya. Harfu jarrin. Zaidun apa zaidin? Hah? Atau zaidan? Kenapa zaidun? Nah dari harfun, karena yang ziyadah itu hurufnya, bukan jarnya. Jar itu nggak ada ziyadah. Ya. Setelah jar lagi kan nggak ada. Nah, huruf itu kalau dia asli, dia harus memiliki muta'allaq, harus memiliki makna. Maka ketika kita ketemu huruf jar dan mengi'rab, harus disebutkan muta'allaqnya kalau dia huruf asli. Ya. Sebagian tempat harus disebutkan maknanya. Ya. Kalau dia harfunnya syabihun bizaid, cukup disebutkan maknanya saja. Kalau harfun zaid tidak disebutkan muta'allaqnya, tidak disebutkan maknanya. Oke. Contohnya misalnya Zaidun biddari. Nah, di sini fiddar itu jar wal majrur dan huruf fi-nya asli. Kenapa dia asli? Karena dia mempunyai makna, ya. Dan dia juga mempunyai muta'allaq. Ya. Apa muta'allaqnya di sini? Muta'allaqnya adalah dia nggak boleh apa? Muta'allaqnya, muta'allaq dari jar dan majrur adalah Zaidun. Bukan. Adalah khabar yang mahdzuf, takdirnya kainun. Ya. Apa syarat muta'allaq? Syarat muta'allaq ini dia harus ada raihatul fi'il. Apa maksudnya raihatul fi'il? Dia harus ada atau dia harus sesuatu yang mustaq minal fi'il. Ada makna fi'ilnya.
yang bisa jadi muta'allaq itu sesuatu yang ada makna fi'ilnya. Ya. Kainun misalnya, kainun isim fa'il. Isim fa'il mengandung makna fi'il. Makanya kadang kainun itu beramal. Isim fa'il kadang beramal, ya kan? Kenapa dia beramal? Karena dia mempunyai makna fi'il. Ya, masdar kadang beramal. Kenapa dia beramal? Karena dia mempunyai makna fi'il. Zaid beramal gak dia? Ya, Zaid kalau sendirian dia nggak beramal. Ya, Zaid, huruf Zaidnya tidak beramal. Yang beramal nanti adalah Zaid ketika dia jadi mubtada. Mubtadanya yang beramal, bukan Zaidnya. Lafaz Zaid itu tidak beramal. Kenapa? Karena dia tidak mengandung makna fi'il. Maka Zaid tidak bisa jadi muta'allaq. Ya. Pokoknya sesuatu yang jamid, ya, itu tidak bisa jadi muta'allaq. Ya, itu tidak bisa jadi muta'allaq. Yang bisa jadi muta'allaq itu fi'il atau yang mengandung makna fi'il. Nah, kalau dia tidak disebutkan, maka berarti muta'allaqnya mahdzuf. Ya, muta'allaqnya mahdzuf. Oke. Nah, Masdar bisa jadi muta'allaq ya? masdar bisa jadi muta'allaq karena masdar beramal fi'il. Ya. Semua yang beramal fi'il itu bisa jadi muta'allaq. Ya. Yang mengambil makna ini maksudnya dia ada hadas. Nama zaman apa hadas? Ada hadasnya aja. Ya, ada hadasnya aja. Sampai sini mafhum? Itu mahdzuf atau muqaddar? Mahdzuf, bukan muqaddar. Ya. Tapi mahdzuf sama muqaddar sama aja. Mahdzuf maksudnya. Nah. Oke. Muta'allaq ini dia selain berlaku di huruf jar, dia berlaku juga dengan dzaraf. Ya. Zarf, misalnya zarful zaman, ya. Zaidun amama Al-Baiti. ya al-bait misalnya. Ya. Zaidun amama al-bait. Nah, di sini amama dia juga memerlukan muta'allaq. Muta'allaqnya apa? Mahdzuf. Ya, khabar dari Zaid yaitu kain, ya, atau hasil, ya, atau maujud, ya, bebas. Ya. Nah. Oke, berarti apa? Zaraf dan jar. Ya. Zaraf dan jar ini sama seperti, belum usah disamakan. Zaraf dan jar ini ada kaidah, ya. Idza ijtama'a iftaraqa. Zaraf dan jar itu idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Zaraf dan jar itu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apa maksudnya? Zaraf dan jar ketika disebutkan kata zarfun saja, kalau kalian ketemu dalam kitab nahwu misalnya kata zarfun saja, maka perhatikan biasanya yang dimaksud dengan zaraf adalah zaraf dan jar dan majrur. Ya. Itu maksudnya apa namanya? Idza ya, idza taraka ijtama. Di sini zarfun. Zarfun cuman zarf yang disebutkan. Jarnya tidak disebutkan, berarti jarnya iftaraka. Ya. Mafhum? Paham nggak maksudnya? Atau kita mulai dari ijastama? Oke. Jar dan majrur itu selalu bersama. Ya.
dalam beberapa banyak kaidah dia selalu bersama. Tapi ketika dia disebutkan idza ijtama'a, kalau dia disebutkan secara bersamaan, ijtama'a, kalau dia disebutkan secara bersamaan, iftaraka, hukumnya berbeda. Ya, misalnya kita sebutkan al-jar wal majrur wa dzarf. Berarti apa? Jar dan majrur punya ketentuan sendiri, dzarf punya ketentuan sendiri. Paham sampai sini? Idza ijtama'a, kalau dia dikumpulkan dalam satu kalimat, ya. Misalnya dzarfun wal jar. Ya. Ini kan ijtama'a, ya enggak? Ya. Ketika dia ijtama'a terkumpul kayak gini, maka dia hukumnya berbeda. Iftarqa, dipisah satu-satu. Dzarf punya ketentuan, jar dan majrur punya ketentuan. Wa idza iftaraqa. Tapi kalau dia dipisah, maksudnya dipisah apa? Di sini dzarfnya saja yang disebutkan. Ketika dzarfnya saja yang disebutkan sendiri, maka yang dimaksud dengan dzarf ada jar dalam dzarf ini. Paham nggak maksudnya? Hah? Ada jar. Ketika disebutkan dzarf saja, maka maksudnya ada jar dalam dzarf itu. Sama hukumnya dzarf dengan jar. Contoh kalimat itu. Hah? Contoh kalimat itu. Nanti belum. Pahami ini dulu, pahami kaidah ini dulu. Ya, pelan-pelan Mas Usir. Paham kan? Ya. Ada surah, ada jar di dalam surah itu. Ya. Jadi para ulama biasanya kalau ingin membedakan jar dengan dzaraf, maka mereka menyebut dzaraf wal jar. Ya, berarti nah, penyebutannya bersamaan. Maka dia dinamakan ijtama'a. Ya. Kalau disebutkan bersamaan atau ijtama'a, maka iftaraka, ketentuannya berbeda. Tapi kalau yang disebutkan ya salah satunya saja, ya misalnya dzaraf saja, atau yang misalnya yang dimaksudkan jarnya saja, maka berarti yang dimaksudkan dengan dzaraf adalah dzaraf dan jar. Yang dimaksudkan dengan jar adalah dzaraf dan jar. Mafhum sampai sini? Oke. Kalau mafhum kita masuk ke contohnya. Maksudnya ketentuannya berbeda itu gimana? Nah, dzaraf punya ketentuan khusus, jar punya ketentuan khusus. Dzaraf misalnya, kalau disebutkan dzaraf, kita inginnya dzaraf zaman. Oh, dzaraf zaman misalnya ada ketentuan khususnya. Harus zaman yang mukhtas misalnya, baru dia menasabkan. Ya, di jar nggak ada ketentuan itu. Ya kan? Mafhum sampai sini? Ya. Jadi kalau dia digabungkan, maka berarti ada hukum yang ingin dipisah dari jar dan dzaraf. Tapi kalau dia digabung maksudnya digabung dalam, kalau dia dipisahkan atau disebutkan salah satunya saja, ya maka yang dimaksud adalah dua hal. Nah. Oke, contohnya apa? Contohnya di sini. Coba nggak? Ini tulis dulu, nanti kita hapus dari awal. Ya. Wajar. Itu berarti kayak mukmin sama muslim. Ya. Atau fakir sama miskin. Kalau disebut dzaraf, maksudnya juga jar. Tapi Ya. kalau disebutkan jar, apakah termasuk juga jar? Termasuk. Ya, tapi kalau disebutkan jar dan majrur, berarti mereka punya ketentuan terpisah. Yang enggak. Mana ya? Tergantung posisinya. Ya.
al-yawma bisa jadi mubtada. Al-yawmu yaumun harun. Jadi mubtada. Darabtu Zaidan al-yawma. Ya, bisa dong. Zarab. Oh, itu nggak majrur. Kok nggak majrur? Zarab enggak majrur. Kan kenantum kalau disebut zarab kita ada jadi majrur. Bukan itu maksudnya. Bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Nanti Anda paham. Kita contohkan. Gue dan Safari Iya, berbeda dia. Jadi kalau gabung misalkan Ini ada ditulis? Oke, kita hapus ya, biar kita pembagian huruf jar udah paham? Udah kan? Insya Allah sama Ini bisa kan? Oke, Zaidun fil baiti. Ya, tadi kita bilang fil bait itu jar dan majrur. Filnya huruf asli. Karena dia huruf asli dia harus punya makna dan harus punya muta'alaq. Muta'alaqnya adalah ya, kabar maksud yaitu kain atau yang semakna dengan kain. maujud. Perhatikan di sini, ini pembahasan sangat penting. Oke. Kalau kalian ketemu kata zorfun, ya. Nanti zorfun itu ada yang dinamakan zorfun mustaqar, ya, bil fathi, dan ada yang dinamakan zorfun lahun. Ada yang pernah dengar dua kalimat ini? Belum? Serius? Berarti di Sorogan kalian mengerapnya gimana? Belum pernah Sorogan? Oh, belum. Nah, di sini pakai kata zorfun. Zorfun itu ada zorfun mustaqar, ada zorfun lahun. Di sini menggunakan kata zorfun. Maka yang dimaksud dengan zorfun di sini adalah zorof, baik itu zorof zaman dan zorof makan, dan juga aljar. Ya. Yang dimaksud dengan zorfun adalah zorof dan aljar. Nah, zorfun itu terbagi dua. Ada namanya zorfun mustaqar, ada namanya zorfun lahun. Kapan zorof itu dinamakan zorfun mustaqar? Ya, ini berbeda dengan zarf yang kalian pahami, Zaidun amamal bait. Ya, amama zarf, bukan zarf itu. Ya. Zarf di sini ya, zarfun mustaqar itu kapan? Zarfun mustaqar itu in kana al muta'allaq mahdhufan. Ya. Zarfun mustaqar itu punya dua syarat. Yang pertama, kalau muta'allaqnya itu mahdhufan wujuban, muta'allaqnya itu wajib dihapus, ya. Dan muta'allaqnya minal al-af'al
al-ammah dan mutalaknya dari fi'il yang umum. Ya. Fi'il yang umum itu apa? Misalnya ya, al-subut. Ini afal al-am, al-wujud, al-kainunah. Kemudian al-usul. Kemudian al-istiqrar. Ya. Ini fi'il ammah. Fi'il ammah itu apa maksudnya? Fi'il yang setiap benda atau setiap manusia tidak bisa kosong dari fi'il itu. Ya, kita tidak bisa kosong dari fi'il subut. Ya, semua kita pasti subut, sabit. Kita nggak bisa kosong dari wujud. Ya, sebenarnya maknanya sama semuanya. Ya, subut, wujud, kainunah atau kain, usul atau istiqrar itu semuanya maknanya sama. Kalau kita ingin mudahkan maknanya ada. Bisa nggak kita hilang dari ada? Nggak bisa kan? Ya, kecuali adanya ada yang khusus. Ada nggak di kelas? Nggak ada katanya. Tapi orangnya ada nggak? Ada. Orangnya ada. Ya. Nah, setiap fi'il yang dia dari fi'il ammah, maka fi'ilnya ini wajib dihapus. Atau khabar yang dari fi'il ammah ini wajib dihapus. Ya, misalnya ketika kita bilang Zaidun fiddar. Nah, Zaidun fiddar ini kalau kita bilang di sini muta'alaqnya adalah kain, maka kainnya ini wajib dihapus, nggak boleh disebutkan. Ya, dia wajib dihapus. Wajib dihapus. Kenapa? Karena dia minal af'alil ammah. Ya, semua yang dari fi'il ammah itu wajib dihapus. Nah, maka fiddar di sini dia jar dan majrur kan? Ya, fiddar di sini jar dan majrur. Dia dinamakan zarf. Jar di sini dinamakan zarf. Namanya adalah zarfun mustaqar. Nama jar dan majrurnya adalah zarfun mustaqar. Kenapa dinamakan zarfun mustaqar? Ya, karena asalnya kan kainun fiddar. Ya, kainun di sini mengandung damir huwa. Ya. Di dalam kain itu ada damir huwa. Huwanya ini yang kembali ke Zaid. Nah, ketika kainnya dihapus dan dia wajib dihapus, maka dhamir yang awalnya berada di dalam kain ini berpindah ke dalam jar dan majrur. Makanya namanya istaqarra. Ya, dhamirnya istaqarra. Ya, fihi asalnya seperti itu. Mustaqar asalnya mustaqarrun fihi. Maksudnya adalah dhamir yang awalnya di dalam kain, dia yastaqir. Dia berada atau berpindah atau berada di dalam jar dan majrur. Maka jar dan majrurnya dinamakan zarfun mustaqar. Kenapa dinamakan zarfun mustaqar? Karena ada dhamir yang awalnya di dalam kain atau di dalam khabar, ketika khabarnya wajib dihapus, dhamir itu berpindah. Dia yastaqir fil majrur. Maka dinamakan zarfun mustaqar. Ya, zarfunnya namanya zarfun mustaqar. Sampai sini mafhum zarfun mustaqar? Ya, istaqarra fihi. Istaqarra artinya berdiam. Kalian bingung proses penamaannya kan? Ya, oke. Ya, wajar karena dia baru kenal. Ya, Zaidun kainun fiddar. Asalnya seperti itu, ya nggak? Tapi kainun itu afal ammah. Kenapa afal ammah? Karena semua orang pasti ada dalam kain. Ya, kalau dia afal ammah, dia wajib dihapus. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau menyebutkannya tahsilul hasil atau laghun, sia-sia kita menyebutkannya. Ya, maka dia wajib dihapus. Nah, di dalam kain itu ada dhamir huwa. Ya, dhamir huwa. Ketika kainnya dihapus, dhamirnya nggak kehapus juga. Dhamirnya masih ada, tapi dia nggak punya tempat. Karena nggak punya tempat, maka dia harus mencari tempat. Nggak mungkin dia nyari tempatnya ke Zaid. Kenapa? Karena dhamir ini menunjukkan Zaid. Ya, maka dhamir ini berpindahnya kemana?
ke jar dan majrurnya. Karena dia berpindah ke jar dan majrur, maka dinamakan istaqarra, menetap. Ya, istaqarra fihi. Kenapa dinamakan mustaqar? Karena damirnya istaqarra fihi. Karena domir yang dari khabar yang dihapus itu istaqarra fihi fil jar wal majrur. Ya, makanya dinamakan zarfun mustaqar. Ya, makanya mustaqar bukan mustaqir. Kenapa mustaqar? Karena fi'darnya ini isim maf'ul. Ya. Nanti kalian Anda belajar orang salah baca nggak pakai guru, dia bacanya zarfun mustaqir. Ya bukan, zarfun mustaqar. Ya, subut, wujud, kainunah, usul, istiqrar. Pokoknya semua kalimat yang menunjukkan makna wujud. Ya, yang menunjukkan makna wujud. Subut, wujud, kainunah, usul, istiqrar itu menunjukkan makna wujud. Tadi kejadian itu nama. Nah, Kejadian nama. bukan, maksudnya maf'ul tuh ketika kita bilang istaqarra. Oh. Ya, ketika kita bilang istaqarra fihi, domirnya, domir huwa itu istaqarra fiddar. Maka fiddarnya jadi maf'ul. Makanya dia dinamakan mustaqar, objek ya. Jadi gini kan, Zaidun aslinya Zaidun huwa kainun fidar gitu kan. Zaidun kainun huwa fiddar. Kainun huwa fidar. Ya, Nah, berhubung kainun afal alma, jadi wajib dihapus kan. wajib dihapus. Nah, huwa ini kan kak, berarti tinggal Zaidun huwa fidar kan. Ya, Nah, huwa ini nggak punya tempat tinggal kan. Ya. Jadi dia tinggal di fidar gitu. ya, Tinggal di jar majrur. ya. Nah, karena jar majrur ditinggalin, ditempatin, namanya jadi mustaqar. Namanya mustaqar. Oh, Ya, dan dia zaraf. Zaraf. Ya, zarfun mustaqar. Paham ya? Mudah kan jelasannya? Oke, paham? Apa belum? Belum harus tahu. Yang dihapus cuma kain sama huwa. Ya. Enggak boleh. Betul. Karena Apa? Dalam apa? Iya, huwa. itu kalau dihapus serasa nggak pantas atau nggak apa? Apa? Kalau Zaidun huwa fidar itu serasa nggak pantas atau apa? Enggak ada. Huwanya jadi apa kalau saya dulu pindah? Nah, ditakhir atau apa? Sedangkan kita posisinya pengen mubtada dan khabar. Berarti dihapus saja, ditinggalin di fidar gitu ya? Ya. Bukan dihapus, dimasukkan ke dalam pindah. Tapi kita kalau nyebutin Zaidun huwa fidar itu salah apa nggak? Tergantung kalau maksudnya takhir boleh. Istiqrar. Tapi makna istaqorohnya tuh istaqoroh itu artinya tinggal atau bertempat gitu. Sama, tinggal bertempat, Istaqarah bertempat itu ada ya. Fidar itu jar majrur apa dzarf? Fidar itu jalan majrur. Ya, tapi di sini dinamakan dzarf. Makanya tadi ketika dzarf itu dinamakan sendiri, maka dzarf di sana yang dimaksud dengan jar dan majrur dan dzarf itu sendiri. Terus Ustaz, kalau itu dzarfu zaman sama dzarfu makan ini di luar ini Pak? Nah, Kalau dzarfu zaman sama dzarfu makan di luar ini? sama. Nanti apa namanya? Zaidun ama madar misalnya. Itu dzarfu makan ya? Ya, amamanya zarfu makan. Amamadar perlu muta'alaq. Muta'alaqnya sesuatu yang am. Berarti amamadar namanya zarfun mustaqar. Zaidun mawjud amam madar gitu. Ya.
Wah, ini Zaidun kan. Kalau masuk zarfu zaman. dia rencana Oke, kalau kita bilang seperti ini, ya, Zaidun amama ada, ya. Amama ini namanya apa? Zaraf apa? Zaraf makan. Karena dia punya makna, maka dia perlu muta'alaq. Ya, maka amama dar perlu muta'alaq. Muta'alaqnya apa? Zaid. Muta'alaqnya adalah ya mahzuf, yaitu kain atau mawjud. Nah, karena muta'alaqnya wajibul hazf dan dia minal fi'il ammah, maka amamad darnya ini itu dinamakan zarfun mustaqar. Hah? Enggak, takutnya di sini amamah dia zarfun makan. Kalau kalian bilang, oh amamah itu zarfun makan. sudah Ya. Nah, ternyata dia zarfun makan sekaligus dinamakan zarfun mustaqar. Ya. Ya. Ya, jangan majrurnya. Kalau digabungkan dengan kata kaidah yang tadi itu jadinya nah ini cuma bilang doang nggak ada dalilnya. Ida iftaraka itu. ya. Nah, di sini kan kata zarfun dia iftaraka. Kata zarfun dia iftaraka. Kenapa? Karena yang disebutkan zarfun saja. Jar dan majrurnya nggak disebutkan. Ketika dia iftaraka, maka ijtama'a. Di dalam kata zarf itu ada jar, ada juga zarf. lagi. Oh, Kaidah ini tapi Zarf Mustafa ini berlaku buat semua huruf jar apa saja. Itu kan dia kan memang menentukan tempat ya. Tidak ada. Jarnya itu kan berarti nggak ada orang di dalam bisa selesaiin. Kalau kita gimana tadi? semuanya. Jadi jangan dikira zarf di sini sama dengan zarf mana fi. Fi yang bermakna zarfiyah, bukan. Ini ada lagi kaidah ya. Kalian harus bisa bedakan zarf zaman dan zarf makan. Kemudian zarf mustaqar, zarf yang ini, zarf mustaqar dan zarful lagun, dan fi yang bermakna zarfiyah. Itu beda. Jangan dibilang gara-gara kata-katanya sama, zarf semua. Kalian pahamnya zarf itu bertempat, bukan? Ya, ada istilahnya. Zarf mustaqar itu istilah. Ya, istilah dari apa? Kalau muta'alaqnya mahdzuf wujuban dan dia dari fi'il ammah dinamakan zarfun mustaqar. Zarf zaman dan zarf makan dia juga punya makna. Ya, zarf zaman misalnya dia harus isim yang mansub bermakna fi. Kemudian misalnya harus dari sesuatu yang mukhtas atau sesuatu yang mubham. Amama kan mubham. Mubham maksudnya dia tidak ada jaraknya. Amama kita tuh terus sampai ke ujung dunia. Ya, baru dia dikatakan zarfu makan. Ya, kemudian fi yang bermakna zarfiyah itu makna yang lain. Ya, makanya harus bisa bedakan zarfun mustaqar, zarfun lagun, zarf zaman dan zarf makan. Kemudian fi yang bermakna zarfiyah. Itu kalimat yang berbeda. Nanti fi yang bermakna zarfiyah itu zarfiyahnya bisa zarfiyah hakikiyah, bisa zarfiyah majaziyah. Ya, nanti kita bahaskan, kita belum masuk ke fi. Ya, tapi beda. Ya, makanya kita bilang ilmu itu mustalahat. Jangan setiap ketemu kata zarafa buka kamus, zarfun artinya menempati, lalu kita bilang, oh ini ya, ini hanya berlaku untuk fi saja. Ya, apa namanya, zarfun mustaqar ini hanya berlaku untuk fi aja. Kenapa? Karena fi yang bermakna zarfiyah. Tapi kalau min misalnya, min nggak perlu makna min bukan zarfun mustaqar. Kenapa? Karena min maknanya bukan zarfiyah. Bukan. Ya, semua huruf jar itu zarfun. Hah? Jadi dia yang punya syarat Contohnya fi aja. Hah? Tadi kan Berarti- ini bukan zara, abis itu semua berbeda zarfi. Bukan zarf mustaqar ya. Cara saya bukan zarf mustaqar. pelan-pelan. Yang penting dia berarti tadi kalau Zarf Mustafa saya tidak mahduban wujuban. Itu yang membedain sama yang lainnya. Ya. Sama. Itu kan zarfiyah. Zarfiyah. Sama. Kain isim fa'il, kainunah masdar. Bebas. Orang pengennya kain aja. Kalau antum pengen wujud, pengen sebut bisa. Ya.
Apa? Yang contoh kedua itu Yang ini. dia bisa ibu adalah mustaqar. Yang mana? Dia itu Zaidun amama. Oke. Zaidun amama dar. Ya. Amama itu zarfu makan. Ya kan? Amama itu zarfu makan. Nah, karena setiap zarf itu sama kaidahnya dengan huruf jar. Kalau dia punya makna, dia punya muta'alaq. Dia juga punya muta'alaq. Amama itu punya makna dan punya muta'alaq. Berarti ada muta'alaq yang mahzuf. Kalau kita mentakdirkan muta'alaqnya itu adalah kain, berarti dia minal af'alil ammah. Maka wajib dihapus. Ketika muta'alaqnya wajib dihapus dan dia minal af'alil ammah, maka zarf dan mazrufnya itu dinamakan zarfun mustaqar. Ya, dinamakan zarfun mustaqar. Jadi kaidahnya gini. Zarfun mustaqar itu kapan terjadi? Zarfun mustaqar ini terjadi ketika muta'allaqnya am, kemudian af'alnya dari af'al ammah. Tidak peduli huruf jarnya itu min, ila, an, ala. Selama muta'allaqnya am, kalau bisa, ya misalnya kalau bisa pakai huruf yang lain selain fi, maka dia dinamakan zarfun mustaqar. Ya. Mafhum sampai sini? Ya. Di sini kebetulan fi bermakna zarfiyah. Ya, makanya kalian bingung karena fi bermakna zarfiyah, seakan-akan zarfun mustaqar itu harus yang bermakna zarfiyah aja. Ya, bukan. Zarfun mustaqar itu ada syaratnya. Syaratnya dua ini. Kalau muta'alaqnya mahzuf wujuban dan dari afal ammah, maka dia dinamakan zarfun mustaqar. Begitu tes. Ya. Sekarang kalau zarfun laghun apa? Dia ma kana muta'allaquhu ya mazkuran au jaizu al-had, Maka nama maka muta'allaquhu gimana? Dan dari fi'il yang khusus. Ya. Zarfun laghun aujati mazkuron au maka muta'allaquhu madhkuran au jaizal hasbi. Jaiz. Kemudian fi'ilnya dari fi'il yang khassa. Nah, misalnya kita bilang kataba Zaidun fiddar. Ya. Di sini fiddar perlu muta'allaq. Muta'allaqnya kemana? Zaid. Kataba atau kainun? Kataba. Ke? Ya, ke kataba. Di sini nggak ada lagi kainunnya. Iya. Kenapa? Karena dia bukan mubtada dan khabar. Kita nggak memerlukan kainun. Nah, kataba ini kalau kita hapus, orang tahu nggak? Kalau kita bilang Zaidun fiddar, maksud kita kataba. Paham nggak orang? Orang nggak paham. Nah, karena orang nggak paham, maka muta'alaqnya harus disebutkan. Atau dia boleh dihapus, tapi dengan syarat ada isyarat sebelumnya. Misalnya ada yang nanya, Zaid nulis di mana? Lalu dijawab fiddar, baru bisa. Ya, baru bisa. Nah, itu jaizul haz. Ya, dan fi'ilnya dari af'al khassah. Af'al khassah apa maksudnya? Af'al khassah adalah setiap fi'il yang kalau fi'il itu tidak disebutkan, orang tidak akan memahami maknanya. Ya, kalau kain nggak disebutkan, orang tahu maknanya. Ya, Zaidun fiddar, meskipun tidak disebutkan. Ya. Nah, ini dinamakan zarfun laghun. Kenapa dinamakan zarfun laghun? Jawabnya li'ilgha ya, dinamakan zarfun laghun. Kenapa? Li'ilgha id-dhamiri fihi. Karena di dalam jar dan majrurnya ilgha, dia tidak ada lagi dhamirnya. Dhamirnya tidak ada. Ya. Kenapa? Karena dia nggak berpindah, dhamirnya tetap di sini. Ya. Nah, karena dia tidak ada, maka dinamakan zarfun laghun. Hah? Zarfun laghun
itu syaratnya dua. Yang pertama, muta'alaqnya harus disebutkan. Karena kalau tidak disebutkan maka kalimat itu tidak menunjukkan makna. Nah, atau boleh dihapus. Syaratnya boleh dihapus. Kalau yang tadi wujub, wajib dihapus. Boleh dihapus. Kapan boleh dihapus? Sesuatu itu boleh dihapus kalau ada tanda, kalau ada dalil yang membolehkan dihapus. Misalnya pertanyaan, orang nanya sebelumnya lalu kita jawab, jawaban kita dihapus. Ininya, fiilnya. Nah, kemudian yang kedua, fiilnya harus dari fiil yang khassah. Fiil khassah adalah fiil yang kalau fiil itu tidak disebutkan, maka orang tidak akan memahami maknanya. Ya, misalnya ketika kita bilang Zaidun fiddar, kita nggak tahu fiddarnya ngapain, nama, kataba, atau ta'allama, nggak tahu. Maka harus kita sebutkan. Nah, yang disebutkan seperti ini itu dinamakan zarfun laghun. Kenapa dinamakan zarfun laghun? Karena di dalam jar dan majrurnya itu tidak ada domirnya lagi, domir kuat tadi. Li'ilgha'id domir fihi. Kalau di Zaidun fiddar, di dalam sini ada domir, makanya dinamakan dia zarfun mustaqar, karena dia menjadi tempat bagi domir. Kalau di sini domirnya tidak ada, makanya dinamakan zarfun laghun. Domirnya kemana nanti? Yang mana? Ini dia nggak berpindah, tetap ada di sini. Ya. Kalau mahzuf, Apa yang mahzuf? Mahzufnya muqaddar, mahzufnya ada dalil. Orang nanya sebelumnya. berarti domirnya domir muqaddar gitu. Enggak. Kalau mahzuf gimana? Misalnya kita bilang ada orang nanya, aina kataba Zaid. Lalu kita bilang Zaidun fiddar. Ya. Nah, berarti ketika kita bilang itu ada sesuatu yang muqaddar. Domirnya. Mahzuf tapi muqaddar. Dan muqaddarnya itu orang sudah tahu, tertentu, yaitu kataba. Nah, muqaddar yang sudah tertentu itu sama seperti disebutkan. Ya enggak? Ya. Nah, maka orang paham tetap yang dihapus adalah kataba. Dia al-muqaddaru kasubut. Muqaddar yang sudah ditentukan itu sama seperti ada. Ya. Beda dengan dihapus sama sekali dari awal. Kalau orang nggak ada nanya apa-apa, lalu kita bilang fiddar, maksud kita adalah tidur. Orang paham nggak? Nggak paham kan? Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, di sini tidak perlu adanya perpindahan domir, makanya dia dinamakan zarfun laghun. Nah, memahami perbedaan ini, apa pentingnya bagi kalian? Ya. Apa itu? Ini Misalnya, tadi kita membaca misalnya al-fi'lu ala sati anwa. Ala salah satu anwa itu jar dan majrur, ya kan? Dan dia huruf asli, maka dia perlu muta'allaq. Ya. Karena dia perlu muta'allaq, berarti ala salah satu anwa ini kita namakan zarf, ya kan? Sekarang dia zarf mustaqar atau zarfun laghun. Mustaqar. Ya. Tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya bagaimana. Ya. Atau nanti tergantung siyaqul kalamnya gimana. Kalau misalnya niat mutakalimnya pengen mengatakan ini zarfun mustaqar, maka maknanya kalau dia zarfun mustaqar, maka maknanya adalah al-fi'lu kainun. Maknanya seperti ini. Kalau mutakalim meniatkan dia zarfunnya zarfun laghun, boleh. Maka berarti al-fi'lu ala salah satu anwa'nya bukan kembali ke kain lagi, tapi kembali ke misalnya al-mabhutsu anha fi ilmi an-nahwi misalnya. Nah, dia kembalinya ke mabhus ini. Maknanya beda nggak? Maknanya berbeda. Kalian dapat dua makna dari membedakan zarafnya zaraf mustaqar atau zaraf laghun. Ya. Begitu juga di misalnya Zaidun fil masjid. Ya, kalau kalian bilang zarafnya zaraf mustaqar, ya maka berarti maknanya kain. Tapi misalnya ada siyaq yang lain yang mengatakan oh zarafnya di sini harus zarfun laghun, maka maknanya berubah jadi Zaidun musallin fil masjid. Musallin. Ya. Tapi harus ada qarinah. Harus ada qarinah. Karena zarfun laghun tadi muta'allaqnya mazkur atau jaizul hazf. Ketika dia jaizul hazfinya harus berdasarkan qarinah. Ya, harus ada tanda yang menunjukkan fi'il atau muta'allaq yang dihapus itu. Apa? Yang di sini qarinahnya misalnya kita sedang belajar, kita sedang pembahasan dalam nahwu. Ya. Kalau kita kembalikan muta'allaq yang ke fi'il itu kan masdar ya, ada hadasnya.
Enggak, fi'il di sini dia isim. Ini isim. Bukan hadas, bukan masdar. Kenapa? Karena ini nama dari fi'il. Nama Iya nggak? fi'il. Ya, fi'il di sini adalah isim. Biasanya sorogan rumah syariah, zarfun mustaqar dan zarfun lagun itu disebutkan biasanya. Tapi tergantung siapa guru sorogan kalian. Oh, bisa lagi. Satu dapat soalan. Al-mam. Udah cukup kayak gini aja. Al-mabus. Mabuk bahasa bahasa. Ya, al-mab'usu anhu ya, karena kembali ke fi'il. Quran. Nanti ketika kalian buka tafsir atau kalian buka syarah, ketika kalian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu dibahas. Ba-nya itu huruf asli atau huruf zaid. Ya, karena ada perbedaan pendapat, ba-nya asli atau zaid. Nanti ketika ba-nya huruf asli, berarti dia perlu muta'allaq. Muta'allaqnya kemana? Muta'allaqnya zarfun mustaqar atau zarfun lagun. Ya, bismillah misalnya. Itu kalau kalian nggak pernah belajar ini, baru buka tafsir baca basmalah udah nggak paham. Ya, baru buka syarah misalnya, di syarah biasanya pembacaannya, misalnya kalian baca Hasyiah bin Najah misalnya. Di pembukaan syarah bismillahirrahmanirrahim, para ulama pasti menjelaskan basmalah sesuai dengan ilmunya. Maka dibahas dengan nahwu. Ya, baru menjelaskan huruf ba. Kalau kita nggak paham ini, kita udah mental. Ini apa zarfun? Kita nggak pernah belajar zarfun mustaqar. Zarfun itu cuma ada dua, zarf zaman atau zarf ya, atau zarfiyah atau yang mana? Mustaqar sama lagun. Di mana? Di al-fi'lu. Kalau kita bilang zarfnya mustaqar berarti al-fi'lu kainun ala salah satu anwa. Kainun aja ya. Kalau misalnya pengennya zarf lagun, maka berarti al-fi'lu al-mab'utsu anhu fi ilmin nahwi ala salah satu anwa. Jadi muncul makna yang lain. Al-mab'us, muncul al-mab'us itu. yang akan hasil pada Sulaiman. Al-mabhusu anda fi ilmin nahwu itu bisa dimasukin apal lama nggak bisa? Apa? Dimasukin apal lama Apa nama? yang al-mabhus itu. Bisa, tapi dia di jalur mustaqar jadinya. Zarfnya jadi jalur mustaqar. Itu itu kalimat al-mabhus sampai fi'il minahu itu namanya apa? Mutalak atau apa? Iya. Mutalaknya al-mab'us saja. Masalah apa? Poinnya tadi Ya. tidak sama sekarang. Jadi kan kalau ada disebutkan dua ketentuan dorong dan huruf jar, berarti dia mempunyai ketentuan masing-masing. Ya. Nah, tapi ini saya masih lanjut Ustaz. Di bait yang wa baru kita tahu dia bicara nabi nama anak kainan al-istakor kan itu disebutkan Bidarkan atau biar tapi dia mempunyai satu ketentuan, di mana ketentuan itu mengira-ngirakan makna kainan atau istakor. Enggak, itu nanti jadi bab. Jadi yang antum sebutkan tuh bait umumnya. Nanti kan dia jadi bab. Jar dibahas khusus, kemudian zarab dibahas khusus. Meskipun secara umum mereka punya satu makna, ya. Tapi nanti kan ulama mensyarahnya gimana? Di syarahnya nanti jar punya ketentuan khusus, zarab punya ketentuan khusus. Zarab nanti dibagi zarab zaman, dibagi zarab makan dan seterusnya. Ya. Maksudnya ya, itu maka dia itu apa namanya? Itu istama'ah, maka dia punya ketentuan khusus. Meskipun di situ karena dia bait, orang pengen nyari sesuatu yang bisa menggabungkan supaya mudah. Jadi dengan satu bait bisa menjelaskan beberapa hukum. Tapi nanti syarihnya menjelaskannya digabung nggak? Dipisah kan ketika menjelaskan. Ya, ketika menjelaskan dipisah. Kenapa? Karena ketentuannya memang terpisah.
Pakai dorongnya lamun takdirnya gimana? Al-mabhusu anhu fi ilmin nahwi. Mutalaknya al-mabhusu anhu. Berarti kalau yang lagun kita ngeilgo yang al-mabhus anha gitu ya. Bukan, lagun itu mengilgha dhamir di dalam jar dan majrur. Karena di dalam jar dan majrur nggak ada dhamir. Nah, terus domir dari al-mabhus anha feminah yang mana? Apa? Dhamirnya tetap dikata al-mabhusu huwa. Oh gitu. Ya, anhu. Banat, ada pertanyaan? Sampai sini mafhum nggak? Mafhum ya? Apa? Soalnya ada Pak yang ditangkap yang udah ada operasi ini baru bahas dari kalau sama air. Ya. Ya kan mereka bersikap tapi sama karena di dalam mereka punya makna dia sama dalam. Tapi untuk dari sama air berarti Antum cari kalau ketemu misalnya ada kata-kata zorof, kemudian waljar wal majrur digabungkan dalam satu kalimat. Biasanya pembahasannya khusus beda-beda. Maka yang dimaksud zorof bukan jar, yang dimaksud jar bukan zorof. Nah, misalnya di bab khabar, ya khabar itu bisa khabar jumlah, khabar itu bisa khabar mufrad, bisa khabar jumlah, bisa khabar syabihun bil jumlah atau syibhu jumlah. Kemudian ketika membahas syibhu jumlah, imma jar wa majrur, imma zarab wal mazrub. Nah, berarti itu sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, di situ kan dia ijtama'a, tapi iftaraka dibedakan. Ya. Berarti kita bisa bilang gini ya, Pak. Di setiap zorof ada jar majrur dan zorof. Kalau di zorof dan jar majrur itu pisah keduanya. Ya. Oke, kita masuk ke kitabnya. Hah? Yang Sabih bin Zaid rubba, nanti ada di dalam sini. Ya. Yang Zaid banyak. Ya. Oke, wa huruful hafdi wahya min. Huruf khafat yang pertama adalah min. Walaha ma'anin. Min itu punya banyak makna. Ya. Minha di antara makna yang paling terkenal adalah al-ibtida. Ya. Kalau di kitab-kitab lain kalian ketemunya adalah libtida'il ghayah, ya enggak? Ya. Libtida'i ghayah. Apa makna ghayah di sini? Akhir. Hah? Apa makna ghayah? Tujuan akhir. Tujuan atau ujung? Ya. Dia untuk permulaan, tapi ujung itu sesuatu yang bertentangan. Iya. Ya. Tujuan. Apa? Sampai ujung. Proses tujuan. Permulaan yang ada ujungnya. Ya. Ujung permulaan gimana tuh? Hah? Coba para ulama gimana menafsirkannya yang udah? Ya, kata para ulama artinya adalah
al-masafah. Jarak. Mudah nggak? Ya. Libtida'il ghayah maksudnya adalah libtida'il masafah. Lintiha'il ghayah maksudnya adalah lintiha'i al-masafah. Jelas nggak maknanya? Nggak ada tanakut. Antara sebentar. Apa? Contohnya safartu minal Qahirah. Ya. Mudah kan? Wa ila min ma'aniha lintiha. Sama adalah lintihai al-ghayah. Safartu ilal Iskandariyah. Safarta. Ya. Kemudian wa'an wa min ma'aniha al-mujawazah. Apa artinya mujawazah? Melewati. Lewat. Dari ya? Apa? Dari. Berdekatan. Tidak semudah itu. Nih, al-mujawazah maknanya adalah bu'du asy-syai'i anil majruri bihi biwasitati ijadi masdari al-fi'li alladhi qablahu. Ini makna mujawazah. Bu'du syai'i anil majruri bihi biwasitati ijadi masdaril fi'li alladhi qablahu. Apa maksudnya? Ya, kita masuk ke contoh. Ramaitu as-sahma anil qausi. Al-mujawazah, benar nggak tulisannya? Bu'du syai'i, menjauhnya sesuatu. Anil majruri bihi, dari isim yang majrur. Tapi dengan perantara apa? Dengan perantara terjadinya masdar fi'il yang ada sebelum majrur, yang ada sebelum syai'. Ya. Apa maksudnya? Bu'du syai'i, misalnya di ramaitu sahma. Asyai'unya adalah sahma. Ya. Bu'du syai'i, menjauhnya anak panah. Anil majruri bihi, majrur bihi adalah qaus dari busur. Ya. Bu'du syai'i anil majruri bihi, menjauhnya anak panah karena syai'nya anak panah. Anil majrur, majrurnya adalah qaus. Tapi menjauhnya kenapa? Kenapa dia menjauh? Biwasitati ijadi masdaril fi'li, karena terjadinya masdar fi'il. Masdar fi'il dari ramai itu adalah ar-ramyu. Ya. Karena adanya ar-ramyu, maka as-sahmu atau anak panah itu menjauh dari busur. Nah, itu maknanya adalah mujawazah. Ya, makna mujawazah. Ya, bu'du syai', paham enggak? Bu'du syai' anil majruri bihi biwasitati ijadi masdaril fi'li alladhi qablahu. Itu qablahu punya ke sahmu kan? Punya ke syai'. Saya sahmu kan? Hah? As-sahmu. Ya. Gitu doang. Jelas doang. Kalau di itu sama an-Arqidari, kalau an-Arqidari gimana? Wa an Abi Hurairah itu bukan al-mujawazah berarti. Ya, nanti dia punya banyak makna. Ya. Min ma'aniha, ma'ani yang paling masyhur.
Jadi masari maf'al. Hah? Ke syai. Ya. Kepada jar dan majrur juga boleh. Kenapa? Karena masdar yang sebelum jar majrur sama masdar roma. Jadi karena adanya arawin, itu si sahmun jadi ngebu'dun gitu. Jadi menjauh. Jadi menjauh dari si majurnya. ya, namanya mujawazah. Makan aja belum. Manusia itu artinya apa? Majur lebihnya haus ya. Kan tadi ngomongin zorof aja. Jadi zorof secara istilah itu arti zorof sendiri itu. Arti zorof sendiri itu. Zorof artinya menempati. Zorof menempati Cara bahasa. Tapi di sini syaratnya istilah. Karena di istilah maka pakai kaidah tadi yang dua syarat. Kalau dia zarf mustakar, maka yang dua syarat tadi. Zorof itu secara maksa tempat artinya. Karena dari masdar fi'il dua relatif dijadu al-fi'il al-relatif kemudian asal ini anak mana Bisa kejar, bisa ke majrur, bisa ke saham. Bebas, bisa ke syai, bisa ke majrur bihi. Berarti kalau di Karena masdarnya tetap dua-duanya sebelum itu. Masdar fi'il, fi'ilnya cuma ada satu. Dan dua-duanya sebelum. Ya. Oke, kemudian ala ya. Ala wa min ma'aniha al-isti'la. Ya. Contohnya adalah sa'idtu 'alal jabali. Sa'idtu 'alal jabali. Maknanya adalah isti'la. Kalau kalian ketemu kalimat kayak gini, sa'ida, sa'ida al-khatibu Al-mimbar. min 'alal minbar. dari min ala Ya. Dari atas mimbar. Hah? Dari atas mimbar. Bisa nggak? Enggak. Bisa nggak? min ala Boleh nggak huruf jar ketemu huruf jar? Enggak boleh. Tapi kalian akan menemukan ini. Di Ya. Sering. Min ala, bukan ada maksud. takdir Ya. Tapi takdir alanya di sini bukan huruf, bukan zaid. Alanya di sana adalah isim. isim apa? Ya. Hah? Isim apa? Isim yang bermakna fauq. Ya. Dari mimbar gitu Min alal mimbar sama dengan min fauqil mimbar. Ya. Oh iya, Nat, emang bener kan? Kan kalau di pondokan itu dulu kan di pondok. Kalau ala sama fauk kan ada di atas kan. Ya. Kalau ala tuh nempel, kalau fauk nggak nempel emang ya. Nggak mesti. Nggak mesti. Itu perbedaan apa namanya? Ada yang ingin membedakan, sebenarnya sama aja. Nah, tapi ada yang ingin membedakan seperti itu. Kalau ala nempel atau fauk, kita boleh aja bilang fauk juga. Cuman bedanya ala itu huruf jar, fauk itu mutsaraf. Enggak, tapi gini kan, al misbahu faukul bilati. Nah itu fauk tuh dibilang karena nggak nempel misbahnya ke lantai. Ala juga bisa. Bisa. Kalau mau pakai ala, bisa aja. Pokoknya ala itu semua yang di atas. Makanya nanti apa namanya? Kapal itu kan di dalam Al-Quran wa alal bahri saya lupa, pokoknya dia wa alal bahri. Kalau misalnya kita bilang ala itu fauk, berarti kapal itu nggak nempel dari ini ya, dari lautnya. Jadi kayak gini dia, kapal terbang namanya. Iya kan? Yakin ibu. Oke. Kemudian fi.
Fi wa min ma'aniha az-zarfiyah. Nah, ini yang sering disalahpahami. Ya, mari kita bahas. Contohnya adalah alma fil kuz. Oke, sudah ya? Di sini fi-nya bermakna az-zarfiyah. Zarfun itu asal bahasanya adalah maknanya adalah al-wi'a. Zarfun itu adalah tempat. Ya. Al-ma'u fil kuz. Maksudnya adalah seperti ini. Kuz itu gelas. Ya. Nah, di dalam sini ada Alma. ada airnya. Almanya ini dinamakan maghruf. Mazruf. Kuznya atau gelasnya ini dinamakan zor. Ya. Tahu kalau kita bilang Zaidun fiddar. Nah, kayak gini. Nah, ada Zaid di sini. Nah, Zaid ini namanya mazruf. Jarnya namanya zor. Ini kita sering dibalik, kenapa? Karena mazruf seakan-akan dia isim maf'ul. Maka mazruf yang ditempati berarti baitnya, bukan? Ya. Mazrufnya adalah yang menempati. Zarabnya adalah tempatnya. Ya. Apa? Kenapa nggak pakai zori? Para ulama menyebutnya ini apa namanya, zarab dan mazruf. Mazruf ini zarabnya. Ya. Iya ya. Nah, kemudian para ulama bilang zarfiyah itu bisa dinamakan zarfiyah hakikiyah kalau dia memenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama lil zarfi ihtiwa walil mazrufi al-hulul. Dua syarat ini. Syaratnya apa? Syaratnya kalau sesuatu yang menempati mazruf, kalau mazrufnya itu hulul, dia bisa menempati. Mazrufnya bisa menempati suatu tempat. Kemudian tempatnya ihtiwa, tempatnya bisa ditempati. Yang apa namanya, mazrufnya bisa menempati, tempatnya bisa ditempati, maka dinamakan zarfiyahnya zarfiyah hakikiyah. Mazrufnya bisa menempati, zarfnya bisa ditempati. Ya. Yang menempati bisa menempati, yang ditempati bisa ditempati. Ya kan? Maka zarfunnya zarfun hakiki. Ya. Contohnya alma fil kus. Air bisa nggak menempati? Air bisa menempati. Ya. Kemudian gelasnya bisa nggak ditempati? Bisa. Sekarang kalau antum bilang Zaidun fi qalbi, ya. Qalbi bisa nggak ditempati? Bisa nggak qalbi ditempati? Gimana? Mati kan? Bisa nggak qalbi ditempati? Nggak bisa kan? Karena mazrufnya nggak bisa ditempati. Zaid bisa nggak menempati? Bisa. Bisa. Ya, tapi dia kehilangan salah satunya. Mazrufnya bisa menempati, kemudian zorofnya yaitu qalbi nggak bisa ditempati. Maka zarfiyahnya zarfiyah majaziyah. Jadi kalau ada laki-laki bilang ke perempuan anta fi qalbi, bilang majazi. Ya, itu cuma majazi. Ya. Pokoknya kalau kehilangan salah satu syaratnya, maka dia zarfiyahnya zarfiyah majaziyah. Paling
Satu apa dua itu? Berarti yang hakiki syaratnya ini aja. Syaratnya dua. Kalau kehilangan salah satunya maka dia majazi. Hilang dua-duanya majazi. Ini kan satu dulu. Apa? Nyambung. Oh nyambung gitu. Ini kan tas satu. Ya. Lil zarfi ihtiwa, lil mazruf belur. Oh. Nanda di baiti syariah itu zalfi hakikiyah. Ustaz, saya diganggu. Jika kehilangan salah satu. Dua jifa hadis sabrul hakikiyah. Mazruf yang beli zorfi ihtiwa itu tempatnya bisa ditempati tadi ya. Mazruf orang mazrufnya bisa menempati. Tapi ini di Kafrawi atau di Syekh Khalid Azhar ya? Di Syekh Khalid ada kayaknya. Nah, karena pas baca Syarah Khalid itu ada huruf tahajud itu apa? Tahajud itu hijayah. Iya ya. Kayak al-jimu. Kan ada jin gini sama al-jimu itu yang tahajud yang jin satu apa yang ya ini? Kalau dia ada ismun ada musamma. Ismunnya al-jin, musammanya al-jah. Jah, jah. Itu musammanya huruf tahajud. Jadi tinggi Ja dan ha bacanya jah. apa jah? Nah, jah. Ba itu bacanya ba. Musammanya. Ada pertanyaan? Oke, kita habiskan ma'ani huruf ya. Kemudian rubba. Rubba itu dia harfu jarin zaid. Ya. Kenapa dia harfu jarin zaid? Karena dia tidak punya makna atau tidak punya mutalak. Karena dia tidak punya mutalak. Ya. Contohnya adalah rubba rajulin karimin laqi qabalani. Gimana i'rabnya rubba rajulin? Rajulin Majrur. mubtadaun. Terus marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih mana min zuhuriha istighalul mahal biharakati harfi zarrin syabihin bizaid. Ya, gitu ya. Atau enggak? Ya, rajulin mubtadaun marfu'un bil ibtida. Rajulin mubtada. Ya, Kalau rubah tadi rubah harfu jarin zaid. Berarti Enggak dianggap. Ya, jadi yang merusak ibtida itu bukan yang zaid. Rajulin mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana amin zuhuriha harakatu harfi
Hah? Harakatu harfi jarrin. Syabihun bizaid. Itu i'rab yang panjang. Ada i'rab yang mudah. Ya. I'rab yang mudahnya rajulin majrurun lafzan marfu'un mahallan. Ya. Mubtada'un majrurun lafzan marfu'un mahallan. Kemudian karimin. Karimin bisa dibaca dua. Bisa dibaca karimin, bisa dibaca karimun. Kalau karimin berarti dia sifat dari lafaz rajulin. Ya, na'tu rajulin. Kalau dibaca karimun berarti dia na'tun ala mahal. Mahal rajul. Yang mana? Karim. Karim kalau karimin dia sifat dari lafaz rajulin. Sifat dari rajulin. Kalau karimun dia sifat dari mahal. Sifat dari mahal rajul. Mahal rajul marfu'. Kemudian wal ba. Wa min ma'aniha at-ta'diyah. Nahu marartu bil wadi. Di sini marartu bil wadi itu bukan contoh untuk ta'diyah. Kenapa? Karena contoh ta'diyah itu ba yang menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi. Ya. Sedangkan marartu bil wadi ba-nya di sana lil ilsaq. Ya. Marartu bil wadi maksudnya adalah marartu bi makanin qaribin minal wadi. Lil ilsaq. Mana ba-nya lil ilsaq. Ya. Jadi ini dibenerin aja. Apa? Bukan dibenerin. Itu memang min ma'aniha at-ta'diyah itu memang dari zaman Syekh Khalid Al-Azhari. Beliau mencontohkan pakai itu. Ya. Kadang para ulama sengaja ngasih contohnya A, kemudian ngasih maknanya yang lain. Supaya apa? Supaya kalian dapat dua makna misalnya. Ya. Bukan harus dibenerin, bukan. Ya, sebagai tanbih aja. Kemudian wal kaf wa min ma'aniha at-tashbih. Ya, kaf maknanya adalah at-tashbih. Laila kal badri. Mudah kan? Kemudian alam. Alam wa min ma'aniha al-milk, bukan al-mulk ya. Al-milk, memiliki. Kapan lam itu bermakna al-milk? Ya. Dia bermakna al-milk in kana baina syai'aini. Jadi lam itu bisa bermakna al-milik, bisa bermakna al-ikhtisas, bisa bermakna al-istihqaq. Kapan dia bermakna al-milk? Dhabitnya in kana baina syai'ain. Lam itu dia bermakna al-milik in kana baina syai'aini.
yasihu an yamlik. Lamul milk gitu. In kana baina syai'aini atau in kana baina dzataini supaya lebih mudah ya. In kana baina dzatain, kalau lamnya antara dua zat ya, ahaduha atau ahaduhu yasihu an yamlik ya, yamlik wal akhar yasihu an yumlak. Ya. Kalau lam itu antara dua zat, berarti antara dua benda. Salah satu bendanya bisa memiliki dan yang lain bisa dimiliki. Contohnya al-kitabu ya, li Zaidin. Ya. Di sini lamnya antara dua zat, antara kitab dengan Zaid. Maka berarti lamnya lil milk. Ya. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah beda. Tapi itu alhamdulillah. Istihqaq gitu. Kalau misalnya in kana baina zatain, kalau dia di antara dua zat, ahaduha la yasihu an yamlik au akhar la yasihu an ditambah kata la ya. La yasihu an yumlak, maka dia dinamakan al-ikhtisas. Ya. Kalau yasihu an yamlik wa yasihu an yumlak dinamakan lil milk. Kalau la yasihu an yamlik wa la yasihu an yumlak dinamakan lil ikhtisas. Misalnya Alhamdulillah. al-babu ya, lil masjid misalnya. Ini ada lam antara dua zat, tapi bab ini bisa dimiliki, ya kan? Tapi masjid bisa nggak memiliki? Ya, masjid nggak bisa memiliki. Ya. Maka lamnya lam lil ikhtisas. Ya, dobitnya kalau dia salah satunya bisa dimiliki, salah satunya bisa memiliki, maka lamnya lil milk. Ya, salah satunya bisa dimiliki, salah satunya bisa memiliki, maka lamnya lil milk. Kalau salah satunya bisa dimiliki, kemudian salah satunya tidak bisa memiliki, atau salah satunya tidak bisa dimiliki dan tidak bisa memiliki, maka lamnya lil ikhtisas. Ya. Kemudian in kana baina zatin wa ma'nan. Ya. Kalau lamnya itu antara zat dan makna, maka lamnya lil istihqaq. Contohnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah itu makna. Kemudian Allah itu zat. Ya, baina ma'nan wa zat, maka lil istihqaq. Ikhtisas tadi. Tadi ikhtisas itu ahaduhu la yasi an yumlak wa akhar la yasi an yumlak. Ya. Jadi salah satunya nggak bisa Itu yang ahaduhu yang bisa memiliki babun apa masih? Apa?
yang si Animlaknya Al-Babnya apa Al-Masjid? Terserah, pokoknya salah satunya bisa dimiliki. Kalau kehilangan dua-duanya maka dia jadinya lam ikhtisos. Ya. Kalau salah satunya tidak bisa dimiliki, salah satu yang bisa memiliki misalnya, tetap namanya ikhtisos. Misalnya apa? Misalnya kotoran. Kotoran itu tidak bisa dimiliki. Makanya orang jualnya kotoran itu kan tidak boleh dijual karena dia najis. Makanya namanya pindah tangan. Ya, namanya ikhtisos di dalam fikih namanya ikhtisos. Kalau itu al-babul lil masjid, itu lam ikhtisos juga. Al-babul lil masjid lil ikhtisos. Kenapa? Babnya bisa dimiliki, masjidnya bisa dimiliki, tapi salah satu dari keduanya tidak ada yang bisa memiliki. Kan si masjid punya pintu. Hah? Kan si masjid punya pintu. Masjid bisa memiliki nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa memiliki. Itu kita bilang masjid punya pintu, kita nerjemahkan bahasa Indonesia. Ya, tapi masjid itu tidak bisa memiliki. Oh, salah satu dari itu nggak bisa memiliki. Ya. Dia yang punya. Maksud memiliki di situ tuh gimana kan? Memiliki kayak hak milik. Berarti cuma manusia berarti. Ya, cuma manusia. Selain manusia berarti dia Berarti itu di sini tadi ya bisa disimpulkan begitu. Ya. Kalau yang selain manusia nggak mungkin dia itu apa? Nggak mungkin dia mil. Berarti Ana sama dia lam ikhtisos. Kalau itu kan kalau Ya. Ya, Banat ada pertanyaan? Banin ada pertanyaan? Absen ya? Sudah nih. Dan Azmi ada? Ammar? Sattar? berarti Amrul? Ana sama dia lam ikhtisos. Farhan? Iya, saya nggak mungkin satu. Faris? Cin? Walid? Billy? Hidayat? Lutfi? Mufti? Nanda? Hadir. Rifki Hidayatullah? Rija? Rizky? Sadewa? Panggilannya Lutfi atau Sadewa? Siap. Yonggi? Yal Farizi? Rifki Hadian? Said? Sahibus Sunnah? Alfiah? Anissa Naila? Atika? Azra Adrina? Afifah? Kira? Cynthia? Dara? Putri? Feby? Cina? Elda? Helwia? Nadia? Ada? Nala? Mutmainah? Rahmatul Kamilah? Nurul Huda? Putri Widya? Rifa Rahmah? Salma? Sarah? Nur Fajriah? Suci? Tiara? Windy Angelia? Kita
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.